Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Wes. Ciri khas Pondok Roja kopi. Masya Allah. Makanya senengnya dolane Roja no kopi. Enak kopi nih, Masya Allah. Nah itu mungkin konsep kita itu menjamu tamu dan kebanyakan dari Pondok Roja ini Mas, anak muda. Jadi emang seneng ngopi. Makanya kita tularkan kepada orang-orang pengunjung Roja itu kita kasih kopi. Oke. Perang sidik tapi. Perang sidik, kelatihan. Ya mengko gosek. Monggo diunjuk semin. Oke, kita berikan salam kepada ya ayuhan netizen yang budiman. Ya ayuhan netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya kawan-kawan di acara kita, dan kita ucapkan selamat datang Mas Willy ke acara kita Poporo namanya. Poporo. Podcast. Poporo itu apa Mas? Podcast Pondok Roja. Podcast Pondok Roja. Masya Allah. Bukan Pororo loh Mas. Pororo pinguinnya itu. Poporo, kita acaranya namanya Poporo. Dan insya Allah disclaimer ya, netizen yang budiman kita itu sedang rekamnya itu di suasana puasa tapi di malam hari, makanya ngopi biar lebih fresh, biar lebih ngobrolnya lebih mengalir, dan kalau ada mau idoh hasanah pun juga lebih enak diterima saya, Mas Willy ataupun netizen yang budiman. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Siap. Netizen budiman ini namanya Mas Willy. Mas Willy ini adalah Masya Allah penggerak dakwah milenial, dakwah yang asik-asik Mas Willy, dakwah yang asik-asik. Dan beliau ini termasuknya para ketuanya, para ketua, para leluhurnya. Leluhur, sesepuh, tapi nggak pernah mau dibilang sesepuh. Ketika mau diajak acara, kemudian mau dicantumkan jabatannya sebagai sesepuh, gerakan dakwah anak muda itu nggak mau. Suruh nyantumnya apa coba? Tukang muda teh. Tim Jayangan. Masya Allah. Beliau sangat low profil sekali. Jadi saya tanya dulu Mas, untuk pertama, kenapa tim muda teh? Ya, sepele sih Mas. Ya, tim muda teh itu kadang sering dilupakan seperti kopi ini juga. Oh iya, Masya Allah. Tadi misal, yang bikin ya. Kesini nggak dikasih kopi juga nggak enak. Oh iya, mangkal mesti. Berundel ngati. Nah, karena banyak sekali, nggak banyak sih juga, ada beberapa oknum itu yang pengen namanya itu benar-benar tenar, terkenal. Oh, kelompok ini punya ini, komunitas ini punya ini. Nah, di kita itu enggak bahkan nama admin itu disamarkan jadi Abdullah. Abdullah. Masya Allah, hamba Allah. Hamba Allah, kita sebenarnya hamba Allah. Ya. Makanya tim muda teh itu kita pengen jasanya lebih besar daripada ketua. Bahasanya seperti itu. Oke. Tim Jayangan dan tim media dan semuanya. Oh, ini yang ngerekam ini. Apalagi yang ngedit ini nih. Makasih Mas. Tim kameramen, tim kipas dan tim Jayangan semuanya. Makasih. Masya Allah. Semuanya berperan ya. Berarti ini filosofinya kenapa beliau itu sangat low profil, walaupun sesepuh tapi tetap low profil, pengen memunculkan orang-orang yang mungkin nggak kesorot di media luput dari perhatian kita. Itu kita pengen memunculkan karena memang mereka pun juga termasuk ikut andil dalam peran dakwah ini. Kebaikan juga. Oke, dan beliau ini Masya Allah sangat inspirasional sekali. Beliau termasuknya itu founder, dan tadi saya bilang sesepuh namanya itu ngadem, ngaji dan membagi seperti yang dikenakan oleh beliau ini. Full aparelnya, saya pun juga ngek. Pondok Roja, siapnya luar biasa, Masya Allah. Semoga bisa seperti Pondok Roja juga. Membuat film, membuat podcast kebaikan yang Masya Allah. Ya kita fastabiqul khairat. Oke Mas Willy. Siap Mas. Ngadem itu kenapa kok namanya ngadem sih? Kok ada gerakannya ngaji dan membagi, orang ngaji dan ngentek takjil, kan bayang banget. Ngaji ngentek takjil tapi ngaji ngentek takjil. Kenapa ngadem? Coba bisa dikisahkan historikalnya itu seperti apa? Ya, Mas Izul, makasih juga sudah diundang ke sini. Untuk awal mulanya ngadem itu awal mula kata ya. Awal mula katanya ngadem itu berasal dari teman-teman yang pengen ngajak ngaji teman-temannya.
Teman-teman pengen ngajak ngaji ya. Dan hobinya teman-teman itu kebetulan juga ada yang naik gunung, hiking, dan survival dan yang lainnya, masih banyak yang lainnya. Nah, banyak main, banyak ngaji. Pengennya tuh seperti simbol kita itu pemuda hebat, dunia dapat, akhirat selamat. Masya Allah. Cah enom iki yo pinter PS-an, pinter babalan, pinter dolan, iso ngaji, iso ngimami kuwi barang dik. Wah, iya. Oke, sekedar disclaimer juga beliau ini masih jomblo para ukti villa. Kalau pengen cari imam atau para ini calon mertua pengen mantu-mantu sing yes koyo ngene iki. Mamu masbuk niki. Mantu-mantu sing koyo ngene nggih bisa dihubungi saja. Ya, untuk namanya itu ya Mas Jul. Namanya itu kita pengen menyamarkan di mana namanya itu nggak terlalu agamis Islami, iya, benar. dan tidak menonjolkan sesuatu hal yang suatan. Ngadem itu kita bisa simbolkan ngadem di Gunung Lawu, ngadem di Merbabu, ngadem di masjid, ngadem di Pondok Roja. Kata-katanya itu sangat familiar, umum. Semua bahkan ketika itu di Instagram kita itu banyak yang nge-tag orang sedang di gunung, cewek nge-tag ngadem itu banyak. Karena kata-kata ngadem itu bukan milik kita semuanya. Oh iya, dan benar. Ketika kita ngajak teman-teman ngaji, ngajak teman-teman kebaikan itu enggak, ayo kita ngaji enggak. Kita ngajaknya ayo ngadem. Ngadem itu apa? Wis melu wae ya. Ngerti ngadem itu apa? Jadi seperti itu biar. Karena banyak itu, mohon maaf, ada yang kata-kata Islami, kadang ada gambar pedangi, cah enom itu pun anti. Takutnya seperti itu. Kita pengen yang soft, di mana semua kalangan itu menerima tanpa dikasih tahu, tanpa dikasih filosofi, ngadem. Oh, jadi wongnya ora panas, ora gampang emosi dan yang lainnya. Jadi dah menafsirkan sendiri. Oh iya, itu jadi, sangat filosofis dan termasuk juga strategi dakwah mereka kawan-kawan. Mungkin kalau saya sendiri pun ketika diajak ngaji pemikiran ini kan wis nang otak mateng ngono Mas Willy. Marake wah ya wis ketoke tambah ketika itu hujan wis ya wis mending turu nang omah kampus dan yang lainnya. Iya. Ketika diajak ngaji madang kusik lah. Iya kusik. Males lah seperti itu. Iya benar. Jadi takutnya seberapa nih tentang ini dan yang lainnya. Kita pengennya yang umum dulu. Yang umum dari dulu, kata umum ini menarik teman-teman yang kurang tertarik dengan Islam akhirnya tertarik dulu. Oh iya. Seperti itu. Nah ini sebenarnya namanya itu sangat filosofis, sangat populis. Semuanya pun bisa. Aku ngadem, kamu ngadem, kita semua ngadem. Nah itu bisa. Dan termasuk juga strategi agar orang-orang tidak paranoid untuk ikut ngaji di ngadem ini. Dan mungkin saya itu lebih tertarik dengan ini. Ada giumnya Mas Willy. Ada giumnya itu istilah mereka itu sering muncul itu tetap ngaji walaupun isih iqra siji. Oh, oke. Nah, itu coba dijelaskan Mas. Itu tetap ngaji masih atau walaupun isih iqra siji. Itu filosofinya itu kan banyak teman-teman itu yang minder ketika ngaji itu aku isih iqra. Wis gerang isih iqra. Bahkan teman-teman langsung tatonan. Iya. Hobi-hobi masing-masing ada yang lainnya. Itu sangat minder. Makanya kita punya hal yang diapkan atau yang kita naikkan itu adalah tetap ngaji masih isi iqra siji walaupun isi iqra siji tetap semangat karena nek ono ngisor iqra siji kita semboyane lebih bawah lagi. Gandeng wis mentok iqra siji. Mentok iqra siji ya wis. Ya wis mentok iqra siji wae enggak apa-apa enggak apa-apa. Yang penting ngaji gitu. Iya. Terkadang itu aku lucu melihat apparelnya merchandise buatan ngadem-ngadem itu kan tetap ngaji masih isih iqra siji. Nah kadang aku mikir lah aba-aba mosok ngajine aba-aba wong-wonge gerang-gerangan. Kadang wis di anak. Banyak juga, tapi enggak apa-apa. Tapi ketika itu menjadi istiqomah itu suatu hal yang sangat istimewa sekali. Hebat juga. Karena emang ini kan qul amantu billahi sumastaqim. Katakanlah aku itu beriman kepada Allah kemudian istiqomah lah. Nah itu yang paling penting itu adalah amalan-amalan yang istiqomah. Masyo isih iqra siji. Sangat mengeringan sekali. Oke, kemudian coba teman-teman ngadem itu kira-kira itu umurannya itu berapa aja sih Mas Willy? Dan dari segmentasinya kayaknya itu acaranya itu kok seru-seru gitu loh. Ya kalau untuk
umuran itu kita nggak boleh masih anak-anak, masih milenial, ya seumuran kita. Karena kadang anak muda itu dilokne cah cilik nesu. Karo wong tua-tua ora sepuh-sepuh. Jangan panggil aku anak kecil paman. Dan yang lainnya, untuk seumuran kita kalau ngomong sama Zul kita seumuran. Ya rata-rata ya orang-orang kuliah, orang kerja. Dan paling kecil itu anak SMP. Nah, SMP ya. Yang paling tua teman-teman itu ya udah punya anak. Udah punya anak ya. Yang lainnya. Ya, jadi kita memang tidak membatasi umur, tapi kebanyakan memang orang-orang kuliah. Anak-anak kuliah. Seumuran kuliah. Jadi 23, 25, 27-an lah sekitaran segitu. Jadi kuliah telat. Kayak aku iki. Munggah yus. Kesuwen yus. Ya kesuwen kuwi sing paling tragis. Kuliah kesuwen. Tapi Masya Allah ya, kemarin itu saya pernah mengikuti acaranya Ngadem, Mas. Acaranya Ngadem itu sangat spektakuler sekali. Kawan-kawan dari Ngadem ini netizen yang budiman, mereka mengundang salah satu Habib kelasnya nasional. Habib Anis. Masya Allah, Habib bin Anis. Itu sekali. Ketularan oleh beliau Habib Zainal, salam buat beliau. Masya Allah. Habib Zainal, guys. Ya. Assalamualaikum Habib Zainal. Salam buat beliau. Jadi beliau untuk acara kemarin itu kita. Namanya apa Mas? Namanya? Reminder Talk. Oh iya. Jadi seperti itu acara-acara itu sebenarnya acara yang dadakan. Persiapannya hanya 2 minggu. 2 minggu. 2 pekan. Untuk acara kelasnya pembicara nasional. Nah, seperti itu juga. Tapi kita punya Allah, punya segalanya. Nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah apa-apa. Kita punya Allah, itu aja yang kita miliki. Ya itu untuk acara kelas nasional persiapan 2 minggu itu saya cukup ya nggak habis pikir anak-anak muda ndablek kaya piye kon mengioni membikin acara ustadz nasional loh. 2 minggu nek ra ndablek ya wis ndablek dalam istiqomah loh Mas ini. Ndablek dalam ketaatan. Mereka itu mungkin orang-orang ketika kita itu memikirnya oh ini ustadz nasional, nanti kalau nggak well prepare itu langsung kita itu minder. Nah, mereka itu nggak minder. Akhirnya pun ingat pesennya Ustadz Hamim, ngawur tur bener. Ngawur tur bener dan lainnya. Aja ngawur sasa itu tadi salah malah. Ngawur tapi teratur. Ngawur teratur, ngawur bener dan lain. Oh iya benar. Ustadz Hamim emang top. Motivasinya itu ngawur-ngawuri. Saya senang kalau yang ngawur-ngawur. Oke, keren sekali ya anak-anak Ngadem dari acara nasional hingga kemarin itu apa Mas namanya ngemural bermoral. Ngemural bermoral itu sebenarnya kegiatannya kita awal mulanya Mas Izul. Iya. Awal mulanya kan kita sebenarnya punya chat terus kita gambar. Gambar biasa ngawur. Kita nggak punya fisik gambar. Tapi kita punya suatu gambaran itu berkesan. Gambaran pertama itu mungkin Mas Izul yang komen dulu di Facebook. Tulisannya wis gerang kok aku ra iso ngaji. Awal mulanya seperti itu, lalu sifu kita Mas Izul, guru kita. Izul yang sana. Fajri Izul. Kalau saya Izul Muslimin ya. Fajri Izul yang sana. Itu beliau itu komen, ayo kita bikin event sekalian. Nah, dari situlah Allah mengetuk hatinya. Bikin sebuah event dan bikin pergerakan tembok dakwah. Pergerakan ngemural bermoral. Itu yang kalau yang Ramadan ini yang ketiga. Oh, Masya Allah, tiga kali ya eventnya. 3 tahun ya. Setiap tahun Ramadan. Dan kalau ada event-event kita insya Allah ada gambar lagi. Seperti kemarin tentang Palestina juga. Oh iya. Insidental ya ketika mungkin dulu itu Palestina lagi terjadi kekacauan, kita pun juga menolaknya itu dari lewat karya itu ya Mas Willy. Karena kalau kita dikasih sumbangan kita lewat. Iya. Radit. Terus di KI story WA kita skip. Iya, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berapresiasi melalui apa yang kita bisa dan apa yang kita nggak mampu. Oh iya benar. Saya untuk apa ya udah kita gambar bareng mulai apresiasi dan mural-mural kebaikan yang lain. Tapi ingat mural kita ini menggunakan ngemural bermoral, yaitu izin dengan pemilik tembok dan benar. RT RW kita izin semuanya. Jadi nggak langsung Bismillah, katakan gitu. Jadi benar. pemahaman tentang mural itu jadi vandalisme. Benar, jadi sesuatu yang negatif.
Oh iya, ini mungkin sangat-sangat relate banget dengan kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, Mas Willy. Nah. Zaman dulu itu kan saya suka gambar-gambar juga. Saya Izul Muslimin suka gambar. Fajri Izul juga suka gambar. Oh, dua orang yang berbeda. Dua orang. Lah itu kan juga sebenarnya itu suatu yang hal-hal yang sangat ironi. Terkadang ya memang jiwa mental kita sebagai anak muda, Mas Willy, kan suka hal-hal yang menantang. Ya udah pengen nakal sidik lah, nakal sidik seperti itu. Tapi kalau kita sudah agak tua, mungkin sudah bisa mikir lah, minimal sudah bisa mikir itu. Ya udahlah, kita mending izin aja, toh sama-sama gambar, sama-sama capek. Ini tentunya dapat restu dan bermanfaat kalau izin. Dan indahnya bermoral itu, Mas Izul, itu banyak warga yang ngasih gorengan. Warga sekitarnya. Warga sekitar itu, Mas tembakku gambar ono sisan, kalah gitu. Misal kalau kita nggak izin, kita gambar lapor itu mungkin karena bermoralnya itu. Jadi kita pengen berpesan pada teman-teman semua yang alul gambar yoi. Mari kita bermoral, mengajak kebaikan dengan tata krama yang bagus. Sekarang jarang sih juga vandalisme itu jarang yang ketahuan. Jarang yang ketahuan yoi. Tapi sekarang itu banyak yang acara besar-besar, tapi itu seperti Solo itu udah legal, bahkan legal, bahkan dari Pemkot langsung dan yang lainnya. Alhamdulillah gambarannya sekarang jadi sebuah spot foto. Benar, Solo itu ya. Nah, ada gambar presiden dan gambar yang lainnya itu sangat keren. Malah jadi gambar itu podo-podo gambari, podo-podo murale, podo pakai duit. Ayo kita bermoral dengan tata cara yang bagus. Oh iya. Jadi seperti itu caranya. Ngemural bermoral. Masya Allah, itu suatu tagline, suatu judul acara dan suatu cikal bakal pergerakan tembok dakwah itu sendiri, kawan-kawan. Pokoknya terus bergerak terus. Masya Allah, mungkin tahun-tahun depan juga, dan jangan lupa nanti undang Fajri Izul. Iya, Mas Fajri. Gaskan lagi Mas Fajri Izul. Dan juga sangat terbuka buat donatur juga kalau mau ngasih chat atau ini nanti buat event besok Lebaran atau mungkin Idul Adha kita gambar. Gorengan, tembok. Yoi, paling penting tembok. Oke, itu beberapa acara yang mungkin menjadi menjadi perhatian saya karena memang acaranya itu yang pertama itu asik dan tetap nggak jauh dari koridor syar'i karena memang mereka itu ibaratnya itu ya ngaji, mereka ngaji. Itu benar-benar ibaratnya sama-sama ngaji. Kemarin gambar puasa, kehujanan juga, habis itu ya sholat dan berhenti sholat, jadi seperti itu. Oh iya benar-benar. Kita ngobrol sambil ngabuburit berarti kemarin. Ngabuburit kemarin. Oh ya ngabuburit. Ngabuburit. Oh iya, ngabuburit istilahnya. Istilahnya seperti itu. Ini kalau gerakan gambar itu menggandeng kawan-kawan dari komunitas gambar juga, Mas Willy? Kalau untuk komunitas gambar kita belum, Mas. Belum ya. Tapi mungkin personal, individualnya individual. Ya. Jadi ternyata banyak teman-teman yang dulunya ikut komunitas atau geng dan yang lainnya. Kita menyebutnya seperti itu. Itu kita belum bisa mengajak komunitasnya karena kita tahu personal kita seperti ini. Sangat minimnya ilmu tentang menggambar. Gitu. Tapi kita baru bisa ngajak personalnya atau per individunya kita ngajak, ayo Mas kita gabung daripada ilmunya nggak dipakai. Jadi kita ngajak teman-teman yang dulu pintar gambar, sekarang udah vakum, ayo Mas ilmu gunakan untuk kebaikan. Jadi seperti itu. Eman. Kemarin itu di acara yang terakhir itu bermoral 3 itu kan ada anak dari Noda Kota itu Mas Fauzi. Ada Lupavon dari Sragen ya. Terus dari sesepuh bandit juga Mas. Sesepuh bandit. Widodo, Mas Dodo juga. Oh yang ini waktu corona bukan sih? Bukan, yang kemarin ikut. Yang kemarin itu juga. Mungkin saya kelupaan. Jadi memang personalnya dulu kita mengajak teman-teman. Masya Allah, pendekatan personal ya akhirnya bisa menggerakkan untuk tangan yang terbiasa untuk menggambar bisa bermanfaat dan benar-benar ada nilai dakwahnya. Ngemural bermoral. Nanti kan ngemural bermoral volume 4 insya Allah ya. Atau nanti insidental aja, nanti ada Lebaran, Idul Adha, mau ada event ini Palestina sedang dibombardir, kita tolak dengan mural pun juga bisa. Nanti pantau aja sosmednya Ngadem. Siap. Oke, kalau dari gerakannya itu saya pernah melihat gerakannya Ngadem itu yang sampai luar Jawa itu apa sih Mas? Luar Jawa, Kalimantan kemarin berminggu-minggu di Kalimantan. Programnya itu sekolah ceria. Sekolah ceria. Sekolah ceria juga. Itu sampai ke mana? Kalimantan. Kalimantan bukan? Iya, Kalimantan ya. Kalimantan.
Terus kita ikut ke Sulawesi juga kemarin. Sulawesi. Oh Terus iya Bengawan iya. Sulawesi. Terus kita yang terakhir ini ke Semeru. Semeru. Oh, Jadi Masya Allah. seperti itu. Sekolah ceria. Coba dijelaskan dulu sekolah ceria gimana sih Mas? Sekolah cerianya itu detailnya itu kalau dijelaskan bisa sahur gitu. Sahur. Oh iya. Kan sahur. Secara umum bae Mas. Secara Kok umum, iso jadi tekan kono? Ngopo tekan kono? Sekolah Susah-susah, ceria men. itu kita membuat sebuah program, bukan sekolah. Bukan sekolah ya Tapi sebenarnya. program sekolah ceria, gimana kita ya kalau bahasa umumnya trauma healing. Trauma healing. Trauma Oh iya healing. benar. Jadi biar anak-anak itu bahagia, anak-anak kembali ceria. Kalau semboyannya senyum tawa bahagia. Wih, Senyum cocok. tawa bahagia. Untuk teman-teman yang pejuang sekolah ceria yang ada di Kalimantan, yang di Semeru, yang di Sulawesi, salam hangat dari saya. Masya Allah, ini sebuah gerakan yang sangat bermanfaat sekali ya, trauma healing tapi di konsep membentuk kayak sekolah. Dan konsepnya sekolah itu bukan sekolah kayak nek antum Mas Willy. Kon sekolah kan biasanya walah mumet kon mikir matematika. Lah ini sekolah ceria. Senyum tawa bahagia. Masya itu Allah. Itu banyak program-programnya tentang menggambar, tentang menulis, tentang kreasi anak-anak. Lalu yang paling penting itu adalah merubah mindset karena yang di Kalimantan itu takut dengan mati lampu. Karena memang itu backgroundnya bencana ya Mas ya? Nah, Setelah bencana, pasca bencana. Nah, kita datangnya adalah pasca bencana. Misal bencana ini kita berangkat sebulan setelah bencana. Sebulan setelahnya. Karena kalau kita datang awal itu ganggu. Oh, yang ganggu evakuasi itu ganggu iya. malahan. Oh, benar. Nah, kita datangnya pasca bencana. Masya Allah. Mungkin sebulan setelah kejadian tersebut. Oh ya, sangat menarik sekali. Mungkin kalau dilanjut sampai sahur nanti insya Allah kita adakan episode khusus untuk sekolah ceria Kalimantan, Sulawesi hingga sampai terakhir itu Semeru. Masya Allah. Kita kulik lagi sih apa namanya sekolah cerianya bersama mungkin para pakar-pakarnya, para relawannya dan para muharibnya, penggerak-penggeraknya. Masya Allah. Oke, kemudian dari saya pernah ikut di acara-acara ngadem itu ada hal-hal yang unik. Termasuk orang-orang bertato itu Mas. Orang-orang bertato itu kok mereka itu sebenarnya saya sendiri pun juga punya teman anak-anak tatoan juga. Cuman kok saya itu ngajak ngaji, ayo ya enggak ngaji sih, ayo sholatnya angel banget loh Mas. Oh ya. Ayo Mas sholat begini itu bener-bener anak wae alasane. Aku anu sini ijek gatel ora sholat piye. Piye kan ijek gatel ora sholat. Kadang ada yang mengatakan aku baru mbek tadi aku rasa sholat ngono. Malah ngono. Iso dalil. Wah, benar. Itu hal-hal seperti itu kita enggak menarik. Bukan khususnya kita ngajak ngaji enggak ya. Tapi kita ingat pesannya kalau tidak salah Umar bin Khattab itu didiklah kalau kita tuh kalau bisa jadi ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama jadi muridnya ulama. Kalau nggak bisa jadi pecinta ulama. Kalau nggak bisa jadi jangan jadi pembenci. Nah kita tuh ambil jangan paling atas, dibalik. Kalau nggak bisa jadi orang ahli ngaji minimal ojo anyel karo wong ngaji. Mindsetnya dia seperti dulu itu kalau tahun 2010-an gencar-gencarnya terorisme. 2008, 2000 berapa itu orang celana cengkrang, gondrong, batu ireng dan lainnya itu dia nyeli teroris. Langsung dicap. Nah kita pengen merubah mindset itu minimal kalau nggak sholat minimal nggak benci dengan orang Islam dulu. Iya, benar. Setelah tidak benci dia kan cinta. Senajan reso ngaji, kita nggak ngajak dia bisa ngaji, nggak bisa ngaji apa-apa, penting melu sih ya. Kadang kita itu datang ya Mas, datang ada yang halaqah hikro, ada yang ngaji, ada yang hafalan, ada yang jayangan tadi penting. Itu pas acara kegiatan. Nah ada yang tengok-tengok ning jaba di luar. Oh iya. Itu datang cuma tidur toh. Tapi enggak apa-apa, setidaknya dia cinta tuh sama orang yang ngaji. Jadi awal mulai seperti lama-lama nanti Allah akan gerakkan hatinya, Allah akan beri hidayah lalu semisal kok liyane dolen ngaji ya. Aku tak ngaji kro. Jadi seperti itu. Masya Allah, berarti itu konsepnya ngaji di ngadem itu ya seminimal mungkin netizen yang budiman. Seminimal mungkin itu anak-anak ngadem itu nggak ada yang benci ulama.
benci dengan ulama Islam, itu dengan enggak. ustadz, dengan Malah guru. mungkin malah jadi ini seperti apa namanya preman-preman yang mungkin tatoan, mendem-mendem tapi mereka membela. Siap menjadi tentaranya itu loh, tentara yang apa tim gebuk. Tim hajar pokoknya. Tim hajar. Karena apa dulu pernah dinasihati oleh ustadz juga. Beliau Ustadz Imaduddin, guru saya di pondok dulu juga. Itu mengatakan bahwasanya Islam itu di akhir zaman itu pembelanya adalah orang-orang pendosa. Orang-orang pendosa malah. Karena yang apa namanya ahli-ahli ilmu yang hafal Quran itu fokus belajar, fokus ngajar, fokus di masjid, di pondok, di sekolahan. Ya, nah sing ning dalan kuwi ya wong nakal-nakal kuwi. Iya. Ora sempet lho. Ora sempet ngaji. Respect bae yo, tah respect. Kadang tapi aja kebandangan. Jadi seperti pergerakannya seperti itu. Dan kita ada rutinan juga Mas. Rutinannya. Jadi rutinan kita itu setiap hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu terus kita ini yang kumpul gitu kopdar. Nah, kalau bahasanya anak-anak motor kopdar. Nah, kalau kita tuh kumpul setiap hari Rabu mulainya tuh jam 9. Jam 9. 9 malam. Wah. Cah nom tenani. Telat tekan 9:30. Selesai jam 11. Seperti itu netizen yang budiman, cah nom ya wis ngono ki. Jadi jangan sampai mengatakan, aku telat di ngadem." Ndak ada kata Enak telat. Kuwi kadang tekan subuh. Tekan subuh. Subuhan bareng. Yo, seperti itu. Masya Allah. Berarti nek aku teko jam 12 baru ngopo. Banyak teman-teman di sana. Iya. Nongkrong di sana. Kadang biasanya aku jam 12 ngelilir, Mas. Langsung ngelilir pengen ngademi, langsung wae. Langsung wae. Yo. Dan kita tuh pengen apa namanya? Dikatain apa? Kok Rebu toh ngajinya Rebu toh ora tenanan. Itu banyak yang ada. Buat tambah hari gitu. Saya dan teman-teman mengatakan kalau kalian bisa ngaji Rebu terus selama 20 tahun, 30 tahun tanpa bolong, kalian top. Jadi pengennya itu apa nih? Rebu terus Rebu sampai saya pribadi kalau pas ke Kalimantan, pas ke Lombok kemarin, itu hari Rebu tuh nggak keinget apa-apa kecuali ngadem. Jadi pengen mindsetnya tuh merubah. Kadang teman-teman juga pas masuk shift malam itu Rebu, Rebu tuh ngadem. Akhirnya kayak ini ya, kayak kok datang ke acara ngadem. Jadi sebuah pemikiran atau kalau bahasanya ideologi, pemahaman. Jadi kalau bisa tuh Rebu yo benar-benar dikosongke. Nah seperti itu. Masya Allah. Kadang kita kan niru juga dengan guru kita Cak Nun. Cak Nun ya, itu guru saya juga ini Mas. Cak Nun. Nah, ya, guru kita guru kita bersama. Ya, karena ma'iyah itu kan ma'i itu bersamaku. Bersama ma'i kata-kata yang sangat umum. Nah, itu ngajinya cuma tanggal 17 rutinan di Jogja. Tanggal 17. Sebulan sekali. Nah, di rutinan ya. Rutinan di sana ngaji terus, tapi menjadi sebuah aku setiap tanggal 17 kudu Ma'iyah terus kajian di sana. Itu seperti kajian orang-orang kampung. Malam Jumat Kliwon. Itu terus rutinan. Itu kajiannya sampai 20 tahun dan yang lainnya. Pengen kita juga seperti itu. Sampai punya anak, sampai punya keturunan. Itu setiap Rabu malam kelingannya ngadem. Iya mantap. Ini itu. Suatu ini apa namanya bagaimana caranya mencuci otak ya. Anggar Rabu pilih kok enak sing kurang iki Rabu. Nanti Rabu rata kok ngadem akhirnya enak sing kurang kan. Masya Allah ini sangat luar biasa sekali ya ide-ide dari kawan-kawan dari Ngadem ini. Kemudian untuk gerakan dakwah ke depannya tetap fokus ke anak muda tentunya ya Mas Willy. Dan ini sih Mas Willy sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan. Kalau saya pikir di Ngadem ini Mas, Ngadem ini kan tetap dalam tanda kutip ini pun juga termasuk komunitas hijrah juga. Kenapa kok bikin lagi? Padahal kan sudah banyak banget yang menampung komunitas hijrah itu di Solo Raya terutama. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat hebat, jarang sekali. Nah, kita tuh memang jarang dan nggak mau dikatakan komunitas. Malah nggak mau dikatakan komunitas tuh nggak mau. Tapi kan dikatakan komunitas ya wis. Tapi dalam hati, ojo komunitas lah terlalu keren. Kita pengennya paguyuban. Guyub. Jadi kita tuh kayak guyub RT 01. Ketika dia pergi ke Jakarta, dia masih warga RT 1. Jadi misal kita teman-teman Ngadem, paguyuban Ngadem, ketika dia sudah ngaji di tempat lain, dia tetap guyub kita. Kayak Mas Izul, aslinya RW 8. Ketika ngelaju hidup di Kendal ke rumahnya istri. Mas Izul tetap
warga RW 8. Paguyuban itu seperti itu, walaupun udah pergi jauh, udah ngerantau, dia tetap warga situ. Pengennya kita jadi seperti itu teman-teman yang sekarang, jadi teman-teman itu udah ngaji, itu ada yang mondok juga, lanjut mondok. Waktu udah umur 25, dia masih mondok, hebat sekali. Itu dia masih teman-teman kita karena paguyuban. Berarti konsepnya ngadem ini Mas, konsepnya ngadem ini tetap yang paling utama itu dengan pendekatan tentang kekeluargaan ya. Dimanapun dan kapanpun antum berada itu di sini ataupun di belahan dunia manapun tetap kalian ngadem gitu ya. Saudara kita ya. Pernah ikut andil, pernah ikut support kebaikan-kebaikan, kalian tetap saudara ngadem. Misal contoh gitu. Oh iya, Masya Allah, ini tetap suatu gerakan yang sangat fresh sekali ya, mungkin sangat fresh, dan tentunya tetap merangkul orang-orang ini ya, nggak saling memusuhi dengan komunitas-komunitas hijrah yang mungkin udah gede ya. Misal habis ngadem kok besoknya ngaji ke tempat lain, kita nggak marah. Oh, apik. Iya, malah apik. Malah bagus, ini melu ngaji bar ngadem terus nenggone nang yuk ngaji terus nenggon jaga sesama. Kita nggak apa-apa, bagus. Oh, ya malah jadi bagus. Seperti itu karena kita mengakui dan tahu diri lah. Kita ngaji ini setiap hari Rabu, itu pun ngaji Iqra Quran, lalu ada tausiah dari teman-teman sendiri. Jadi kita kalau masalah ilmu memang kalah jauh. Jadi kita memang membentuk keluarga itu ya enggak langsung. Jadi seperti itu. Tapi teman-teman, ada kajian fikih. Oh, di sana ada kajian fikih. Di Jaga Sama itu ada kajian khusus fikih. Oh, iya, di benar. tempat-tempat lain itu ada ngaji juga. Bahkan di Pondok Roja suatu saat juga ada kajian khusus seperti itu. Oh, ya. Misalnya tematik-tematik yang lainnya. Pengennya seperti itu. Jadi biar nggak fanatik juga. Oh iya. Orang ngadem, orang apik. Wah, orang ngono ya Mas ya. Pengennya biar nggak seperti itu, menjauhi. Oke, Masya Allah, ini termasuknya itu suatu gerakan mempersatukan umat juga ya. Apa ide-idenya ngadem ini? Kebanyakan mungkin ada beberapa berita-berita miring Mas Willy, itu kadang kalau kita sudah ngaji di sini nggak boleh ngaji di sana, nggak boleh ngaji di sana. Nah ini Mas Ngadem itu mau ngaji fikih, kasih tahu ini aja di Jaga Sesama ada kajian fikih, ngaji tentang pemikiran peradaban, yuk ngaji ini benar-benar membahas tentang ideologi dan lain-lain. Nah itu Masya Allah sangat merangkul. Cik bolos kok. Rebu cik bolos kok. Apa maneh ngaji sing rutinan liyane. Tapi ora apa-apa, enggak apa-apa. Maksudnya seperti itu, kita enggak membatasi. Kecuali memang khusus kajian liqa, kajian halaqah itu khusus ya enggak apa-apa. Karena khusus dan disuruh memang mempelajari kitab-kitab. Itu enggak apa-apa, enggak ngaji tempat lain. Jadi seperti, tapi kalau untuk seperti kita paguyuban keluarga seperti ini, yo sasamu ya. Yang penting sholat ngaji, yo wong pener lah. Islami sing pener yo sasamu. Nah, itu sangat penting sekali, Masya Allah, itu agar perpecahan di kalangan umat itu tidak semakin melebar, netizen yang budiman. Oke. Kalau dari Mas Willy nih, untuk pesan-pesannya kepada ya ayuhan netizen yang budiman ini. Netizen. Tuh saudara kita, para netizen, para penyimak, kita doakan kita semoga istiqomah, seperti semboyan kita tetap ngaji, masih iso Iqra siji. Masya Allah. Jadi ngaji terus. Nah ini paling utama, kita banyak teman-teman dari Pondok Tafid juga. Oh iya, tetap ada tim ahli. Tim ahlinya itu yo kadang yo ngajar. Yo kadang yo melu katun. Jadi seperti itu lucunya ya, kita seperti itu. Jadi misal kita ada orang baru yang ikut ngadem, itu dia nggak tahu ustadznya siapa. Oh iya, orang ngerti. Tahu ustadznya siapa, gurunya ngajar siapa, itu nggak ada yang tahu. Jadi orang yang datang ke kita, orang yang datang ke ngadem itu kadang nyaman ngobrol karo gini los padahal ngobrol kadang karo ustadznya. Jadi bedanya ngono iki. Ini kan kalau ada kan komunitas itu sangat menjauhi pendiri, ketua, ustadz itu memang bagus. Tapi kadang itu ada orang baru yang minder. Nah, mindernya itu di situ. Kita kadang kalau di ngadem itu lucunya seperti itu. Datang salam ngobrol, kadang ada itu pernah ustadz ditawarin rokok loh Mas. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kan dia enggak tahu. Saking pasti itu. Mau sing rokok wah dia. Ya enggak apa-apa kalau ustaz yang rokok enggak apa-apa. Iya. Tapi ya beliau jawabnya enggak. Lagi enggak rokok. Ya.
Oke, itu sangat unik sekali ya kekeluargaan, dan yang paling penting yang dijaga ini setiap Rabu istiqomah. Dan memang tetap ngaji Masya Iqra siji. Mungkin seperti itu Mas Willy. Semoga teman-teman netizen yang budiman ini bisa mengambil ibrah pelajaran dari gerakan anak muda di salah satu gerakan anak muda di Solo Raya ini, termasuk kawan-kawan dari Ngadem. Dan ikuti juga follow Instagramnya @_ngadem ya. _ngadem. Insya Allah di sana ditemukan banyak foto-foto yang ciamik, foto-foto yang lucu-lucu, dan los-los. Momen tetap bahagia. Seperti namanya ngadem. Cuaca yang sangat panas, cuaca itu tetap ngadem. Dan seperti tagline Ramadan ini, full senyum. Komen delok aku ning ngadem full senyum insyaallah. Ojo merengut. Ndak besengut. Oke, terima kasih Mas Willy. Kita coba sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Makasih Mas. Kapan-kapan main lagi. Siap.